Pemirsa, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Ketika akan digiring masuk ke mobil tahanan Kejagung, Febri mengklaim dirinya merupakan korban kriminalisasi. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural. Saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Setelah hampir 10 jam menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung pada Jumat malam, mantan Jampitsus Febri Adriansyah akhirnya keluar dari ruang penyidik. Febri ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait temuan emas seberat 74 kg dan uang tunai ratusan miliar rupiah di kediamannya di Sentul, Jawa Barat. Namun berbeda dengan tersangka lainnya, Febri keluar mengenakan pakaian batik tanpa rompi tahanan berwarna merah muda khas tahanan Kejagung. Di hadapan media, Febri menegaskan merasa dikriminalisasi karena ia menilai seluruh alat bukti semestinya dikonfirmasi dan didalami terlebih dahulu. Meski begitu, Febri menyatakan siap menghadapi proses hukum yang berjalan. Alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Jangan didorong, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zalim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Penyidik menduga tindak pidana pencucian uang dilakukan saat Febri masih menjabat sebagai jaksa dan pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan Agung. Namun Koordinator Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Rudi Margono, belum bersedia mengungkap secara rinci dugaan modus operandi karena disebut masih menjadi bagian dari strategi pembuktian penyidik. Kasus yang tadi siang kami sampaikan TPPU. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang menilai Febri harus mampu membuktikan asal-usul emas dan uang dalam jumlah besar tersebut apabila memang diperoleh secara sah. Apabila tidak mampu menjelaskan atau terus membantah tanpa didukung bukti, hal itu dapat menjadi faktor yang memberatkannya dalam proses hukum. Kalau bicara pencucian uang itu bicara kepercayaan dalam kaitan placement, layering, dan kemudian mengintegrasikannya. Yang penting dia bisa membuktikan suatu saat bahwa itu murni dari usaha dia yang legal. Jadi itu faktor kepercayaannya. Belakangan kemudian kita menganggap bahwa ada orang yang mengambil alih ini untuk kemudian menyatakan bahwa ini milik saya, dan dari awal itu sudah dinyatakan juga oleh FA, itu hanya di rumah saya, pemiliknya ada, prosesnya ada. Itu saja sudah menunjukkan sesuatu yang menurut saya itu akan bisa memberatkan dia nantinya. Karena dia udah cukup bukti tapi coba ngeles sana sini. Kemudian dia komunikasi juga lawyer yang mengundurkan diri itu juga. Kita nggak tahu komunikasinya seperti apa. Tetapi itu juga menunjukkan bisa jadi pemberatan yang dia coba kesana kemari gitu. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Febri Adriansyah langsung ditahan di rumah tahanan KPK untuk menjalani masa penahanan awal selama 20 hari demi kepentingan penyidikan. Penahanan ini menjadi babak baru dalam penyidikan dugaan TPPU yang dikembangkan Kejagung setelah menerima pelimpahan perkara dari Korps Kortas Tipikor Polri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.